Merasa bersalah si penyeberang jalan berkata, "Maaf Pak, maaf." Gunawan menjawab dengan mengangkat tangan melambaikannya untuk memberi tanda ia memaklumi dan mempersilahkan si penyeberang melanjutkan langkahnya. Gunawan sempat melihat sesaat orang yang melintas itu, seorang gadis cantik. Gadis itu kemudian masuk ke salah satu bangunan yang ada di pinggir jalan itu. Rupanya mereka berada di depan komplek ruko. Gunawan lantas menyadari berada di depan komplek ruko yang disebut Komplek Al-Firdaus. Komplek ruko itu termasuk salah satu aset milik keluarganya dan tiba-tiba saja Gunawan mendapat gagasan itu. Yup, ia akan segera melaksanakannya besok. Sekarang ia membereskan dulu urusan-urusan di kantor. Tujuan berikutnya adalah kantor. Gunawan mempersiapkan segala hal di kantor supaya urusan bisa tetap dikerjakan meskipun ia tidak ada di kantor dalam jangka waktu yang cukup lama. Malam harinya, kepada ayah ibunya Gunawan menceritakan rencananya. Gunawan berkata pada ayah ibunya, "Ayah ibu, aku ingin mencari pengalaman baru besok." "Pengalaman baru macam apa Gun?" tanya ayahnya. Gunawan berusaha menjelaskan lebih rinci pada ayah ibunya. "Aku ingin memulai hidup mandiri." Ayah ibunya mangut-mangut, mulai memahami apa yang dimaksud Gunawan. Ayahnya bertanya, "Bagaimana kau memenuhi kebutuhan hidupmu? Apa kau akan memulai dengan membuat suatu usaha kecil-kecilan atau engkau akan memulai dengan bekerja pada orang lain?" "Aku belum menentukan ayah," jawab Gunawan, "tetapi yang jelas kalau aku memulai membuka satu usaha kecil-kecilan saja. Jadi besok aku akan meninggalkan rumah ini. Berusaha untuk memulai secara mandiri, kalaupun aku membawa uang, itu hanya secukupnya saja sebatas untuk biaya makan beberapa bulan." "Apa sudah kau pikir masak-masak, Gun?" ganti ibunya yang bertanya. Ibunya tidak terlalu khawatir jika Gunawan mendapat kesulitan. Ibunya hanya ingin memastikan Gunawan bersungguh-sungguh dengan keinginannya itu, apalagi selama ini bisa dikatakan Gunawan tidak pernah lepas dari orang tuanya, selalu tinggal bersama orang tuanya. Walaupun beberapa tahun yang lalu setelah selesai kuliahnya di kota ini, ayahnya sempat mengirim Gunawan tinggal di Singapura selama beberapa bulan untuk belajar secara khusus dengan beberapa ahli-ahli ekonomi finansial dan bisnis di negeri itu. Gunawan yang mengira ibunya khawatir, menjawab dengan wajah yang meyakinkan, "Ibu tidak usah khawatir kalau di luar sana anakmu akan keleleran dan kelaparan. Aku yakin Allah yang Maha Rahman tidak akan menyengsarakan hambanya." "Lantas di mana tempat yang akan engkau tuju untuk tinggal dan memulainya, Gun?" tanya ibunya. "Nah itu dia. Maaf Bu jika sementara aku tidak memberitahukan pada ayah ibu di mana aku tinggal nanti. Kalau ayah ibu rindu, telepon saja aku. Aku akan segera mengunjungi ayah ibu. Termasuk juga untuk semua urusan pekerjaan di kantor. Sudah aku persiapkan sedemikian rupa supaya tidak tergantung pada kehadiranku." Gunawan kemudian menjelaskan pada ayahnya urusan pekerjaan-pekerjaan di kantor yang harus ditanganinya tanpa harus tergantung pada kehadirannya secara langsung. Komplek itu dulunya adalah tanah kosong seluas beberapa ribu meter yang berada di pinggir jalan raya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari terminal bus di kota ini. Tanah itu dibeli ayah Gunawan dari penduduk sekitar situ. Waktu itu Gunawan belum lahir, bahkan ayahnya masih bujang waktu itu. Kemudian di tanah itu dibangun beberapa buah ruko. Ruko-ruko itu menghadap ke timur ke jalan raya, sedang di baratnya masih berupa tanah kosong yang luas dan semakin ke barat semakin padat dengan pemukiman. Sebelum ruko-ruko itu mulai dibangun, ayah Gunawan membeli tanah kosong itu dan mewakafkannya untuk dibangun masjid dan pesantren.
Pesantren itu diberi nama Al-Firdaus. Karena itulah akhirnya tempat itu termasuk ruko-ruko itu dikenal orang dengan sebutan Komplek Al-Firdaus. Ayah Gunawan punya banyak komplek ruko semacam itu di seluruh penjuru negara ini. Yang unik dari setiap komplek rukonya, selalu disisihkan sebagian space yang disediakan untuk lapak-lapak kaki lima. Kalau ruko-rukonya disewakan, maka lapak kaki lima itu dipinjamkan gratis bagi orang belum punya modal untuk sewa ruko. Kita pinjamkan gratis untuk membantu orang yang akan cari nafkah tetapi belum punya modal yang cukup, ayahnya menjelaskan pada Gunawan. Waktu itu Gunawan masih kecil. Mudahkanlah urusan orang lain maka Allah akan memudahkan urusanmu, itu tujuannya. Tapi kita batasi 3 tahun saja. Ayahnya menjelaskan lebih detail. Selama 3 tahun usahanya lancar dan maju, orang itu pasti bisa mengumpulkan modal untuk sewa ruko, dan lapak gratis itu bisa kita pinjamkan pada orang lain. Kalau usahanya tidak lancar, dia tidak bisa mengumpulkan modal untuk sewa ruko, tetap kita minta untuk melepas, lapaknya kita pinjamkan ke orang lain supaya orang lain juga punya kesempatan berusaha. Seperti Pak Karmo dan Mas Narji, yang 3 tahun lalu dua orang itu sama-sama memakai lapak kaki lima untuk usaha jual buah-buahan. Selama 3 tahun berjalan usaha Pak Karmo lancar. Dan sudah ada modal untuk sewa ruko, jadilah Pak Karmo menyewa ruko. Sedangkan Mas Narji yang merasa belum bisa melanjutkan usaha dagang buah, memilih jadi pegawainya Pak Karmo. Menjaga toko buah-buah Pak Karmo.